Halo, kembali lagi sama gua. Karena faktor ekonomi menurun karena beberapa orang dirumahkan, ada beberapa jalan pintas yang bisa dilakukan untuk seseorang mendapat penghasilan lebih atau kekayaan lebih. Sate gagak. Jualan sate gagak. Kelak, serius. Eh, lampu merah dulu. LED udah merah. Cahaya redupin mesti ganti. Nah, dengan menghimpitnya faktor ekonomi di masyarakat, beberapa orang yang kehilangan akal sehat akan mengambil jalan apapun, akan mencari jalan apapun untuk dapat kekayaan atau rupiah dengan cara yang sangat instan. Salah satunya itu adalah menjual sate gagak. Emang kedengarannya aneh, tapi menjual sate gagak ini bisa menghasilkan uang jutaan, puluhan, ratusan atau sampai miliaran rupiah katanya dalam waktu semalam. Oh my god! Wow! Dengan menjual sate gagak ini ke perajin, entah itu genderuwo, kuntilanak, dengan harga satu tusuknya itu bisa sampai 10 juta, seperti yang gue bilang tadi barusan. Itu satu tusuknya itu bisa sampai 100 juta. Satu tusuk 10 juta. Hari ini gila, bercanda dulu. Jadi gini, kalau bisa gue jadi genderuwo ngapain gitu maksudnya. Ada kok sate ayam aja satu tusuk itu 1.200 perak gitu. Ngapain juga yang puluhan juta gitu kan. Kalau gue ada jadi genderuwo gitu misalkan. Ada orang jual sate gagak satu tusuk 10 juta. Mahal loh, satu tusuk sate ayam aja harganya 1.200 gitu. Serius lagi. Menjualnya ke jin, ke kuntilanak, ke pocong, gue gak tahu, pokoknya ke makhluk-makhluk gaib gitu. Dengan mereka menyerupai sebagai manusia dan datang kepada tempat misalkan lu melakukan pesugihan, si genderuwo itu menjelma sebagai nenek-nenek atau kakek-kakek atau pokoknya manusia menjelma dan kemudian membeli sate lu dengan harga yang fantastis, dengan harga yang bisa miliaran sampai puluhan juta, ratusan juta, bisa sampai gitu. Jadi lu bisa menghasilkan rupiah instan dengan cara lu berjualan sate gagak itu. Persyaratannya yang gua baca, persyaratannya itu lu harus datang ke tempat di mana tempat itu biasa dipakai tempat pesugihan, di dekat pohon gede, pohon angker, pohon keramat mungkin, atau bangunan keramat, atau di hutan. Lu tinggal jualan sate gagak di situ. Lu katanya harus membawa gagaknya, harus menyembelih di situ, harus mencabuti bulunya di tempat itu juga, ditusuk sampai akhirnya jadi sate. Lu jualin, dan ngebakarnya itu bukan cuma pakai bara doang, katanya harus menggunakan kemenyan. Karena kenapa? Mereka itu, para jin itu membeli sate lu, khususnya genderuwo, karena sate yang dibakar pakai kemenyan itu dapat meningkatkan kesaktiannya. Kenapa? Nggak sate ayam? Balik lagi, karena mungkin emang mereka sukanya sama sate gagak. Karena emang itu tujuannya. Jadi mereka tuh rela membayar berapa puluh juta, beberapa ratus juta hanya untuk meningkatkan kesaktian mereka, karena itu fungsinya katanya. Tapi di beberapa juga ada orang yang harus jualannya itu sambil telanjang bulat, nggak tahu. Stop it. Ada juga di daerah Jawa atau daerah mana di dekat pantai itu emang lu datang ke sana melakukan pesugihan, lu nggak usah bawa apa-apa, lu cuma bawa duit aja. Bawa duit buat apa? Buat bayar dukunnya, karena itu udah satu paket katanya dibayarin sama si dukunnya. Maksudnya satu paket itu segala si dukun sudah memfasilitasi apa yang lu perluin, mulai dari kemenyan, pisau, gagaknya itu sendiri, sate tusuknya. Jadi lu tinggal ke sana, ritual, dapat duit gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya pesugihan itu emang itu tidak tidak pesugihan sate gagak ini tidak memerlukan tumbal, hanya memerlukan keberanian menjual sate gagak kepada mereka. Cuma ini kan uang sesat, ini uang haram, ini bukan uang yang didapat dengan cara yang baik. Dan ada beberapa resiko. Kita kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu. Kita tidak tahu tujuannya apa. Apa mungkin mereka senang kita jualan sate gagak di situ, atau mungkin mereka malah merasa terganggu.
karena saudara si Jin itu jualan sate juga. Saya tersaingi bukan. Ya maksudnya kita nggak pernah tahu gitu. Resiko-resikonya ya kayak diserang. Lu siapa yang tahu kan, lu cuma pengen jualan sate gagak aja gitu. Pengen mendapatkan kekayaan instan, tapi kan siapa tahu Jin kesana merasa terganggu, lu malah diserang gitu kan. Atau sesudahnya Jin itu pengen menyesatkan lu, emang lu udah sesat pengen terus dijerumusin lagi kan gampang. Karena udah berinteraksi, udah saling berhadapan, ya tinggal mau dibunuh juga, mau diserang juga. Lu mana tahu, ya itu resikonya. Trauma karena ketakutan bisa jadi lu datang ke sana pengen kaya, lu udah mempersiapkan resikonya, mental lu udah siap, tapi kan kalau lu belum pernah ketemu mungkin lu udah mempersiapkan dia, tapi saat lu udah ketemu mungkin pikiran lu berubah gitu, mental lu berubah, mental lu jadi takut sama dia gitu. Jadi itu bisa menimbulkan trauma yang sangat berkelanjutan gitu kalau menurut gua. Gitulah resiko-resikonya. Yang namanya kita kalau misalkan cari uang itu ya halal-halal aja, jangan sampai jual sate gagak gitu. Mending sate ayam gitu kan. Meskipun ya lagi wabah virus corona ini, orang lagi dirumahkan, jualan sepi gitu. Yang penting halal gitu. Jangan sampai cara-cara ginian gitu. Mungkin gitu aja lah review soal sate gagak. Saran gue mah kalau misalkan lu terhimpit ekonomi sekeras apapun ya tetap berdoa, tetap berikhtiar, nyari kerjaan, nyari duit itu dengan cara yang halal. Jangan sampai lu ngebahayain diri lu, menyesatkan diri lu cuma buat kesenangan di dunia semata. Silahkan subscribe.